Dalam perjalanan kali ini, saya bersama rekan Ramses akan menuju ke suatu tempat yang nanti tempat ini merupakan tempat yang sangat dinanti-nantikan oleh salah satu rekan Ramses melaksanakan kegiatannya dengan kegiatan yaitu pembakaran arang menggunakan batok kelapa. Memang sih ada hal yang menarik dalam kesempatan melihat perjalanan kali ini. Yang biasanya saya dan rekan Ramses menelusuri hutan rimba belantara, kali ini saya akan coba menelusuri apa saja yang terjadi di sekitar wilayah Kabupaten Rokan Hulu, yang hari ini memang harus ditampilkan dan dipertontonkan dengan nilai-nilai yang positif. Memang kita mengetahui Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang dijuluki dengan negeri seribu suluk. Salah satu hal yang uniknya adalah kali ini saya bersama rekan Ramses berada di wilayah ibu kota Kabupaten Rokan Hulu yang dikenal dengan Pasir Pengarayan. Perjalanan hari ini tentu melihat bagaimana proses pembuatan arang dari batok kelapa. Saksikan terus perjalanan saya bersama rekan Ramses di channel YouTube Ramses Hutagaul SHMH. Oke? Oke guys, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Ramses Hutagaul SHMH. Video kali ini ya, saya akan coba nanti bersama rekan Ramses, yaitu membuat atau melaksanakan proses pembuatan arang ya dari batok kelapa. Tentu jangan lupa saksikan terus ya perjalanan di konten YouTube Ramses Hutagaul SHMH. Dan kali ini saya akan langsung ditemani oleh rekan Ramses. Salah satunya adalah ini dia, ya, adalah saudara Raffles. Hampir sama dengan nama saya Ramses dan beliau adalah Raffles. Bagaimana cara proses pembuatan arang dari batok kelapa? Nanti jangan lupa saksikan terus ya di video channel YouTube Ramses Hutagaul ya SHMH. Oke guys, ya. Sebelum apa namanya nih batok kelapa ya? Iya. Sebelum batok kelapa ini nanti dibakar, tentu proses terlebih dahulu adalah apa namanya kok? Dibersihkan sabutnya. Apa? Dibersihkan sabutnya. Dibersihkan sabutnya. Jadi kalau rekan Ramses ini menyebut ini adalah sabut. Iya. Saya tidak tahu apakah ini sabut atau serbuk. Apa namanya nih? Sabut. Katanya ini sabut. Sebenarnya bukan sabut ini. Kalau sabut itu bahasa apa itu? Kalau bahasa awaknya sabut. Kalau bahasa awaknya sabut. Sabut ini sebenarnya adalah apa ini? Kelapa nih. Sabut kelapa. Ya. Ya saya pun juga baru memahami hal demikian ya. Ini sebenarnya adalah apa namanya nih? Apa namanya nih? Yud. Hah? Kalau ini apa namanya? Sabut kelapa. Sabut kelapa ya. Nah, jadi sebelum dibakar ini dibersihkan dulu ya. Sabut kelapa. Kalau bahasa awak pastinya namanya kok sabut kerambi ya. Nah, sabut kerambi. Tentu harus menggunakan parang ya. Saya akan coba dulu ya. Sini bang, nanti kalau tidak dikawal nih bahaya, soalnya ini parang. Kalau parang ini mengena tangan, bisa apa? Kalau luka bahasa awaknya apa? Luko. Kalau luko itu jadi berdarah. Darah ya.
prosesnya gimana? Cara pemegang ini ya. Nah, ini dibersihkan dulu. Ya. Terus diletakkan di mana, Pak? Sini. Sana ya. Oke. Jadi sebenarnya dibersihkan ya sabut kelapa ya. Ya. Sabut kelapa ini sebenarnya untuk apa dibersihkan? Kenapa dia tidak langsung dibakar gitu? Biar rata pembakarannya di dalam tuh. Pembakaran di mana? Dalam drum tuh. Dalam Kalau drum. enggak nanti sabut tuh kena api kan jadi bara dia. Jalan dia tuh. Jadi bara atau jadi bala? Bara. Oh, bara. Ya, jadi kegunaannya ini dibersihkan adalah Supaya rata masaknya. supaya rata. Masaknya di dalam. Oh, gitu. Kalau tidak dibersihkan, efek Bisa. sampingnya? Bisa ya. Sedikit dapatnya kan. Maksudnya? Banyak jadi abu nanti. Oh, banyak jadi abu deh ya. Jadi ya. terlebih dahulu dibersihkan dulu ini ya. Ya. Hmm. Yang kedua nanti banyak kita ngayak kan gitu. Nah ya, Ngayak pakai ayak nanti. Ini. ayak itu untuk apa itu? Ya ayak lah biar enggak banyak apanya abuknya. Kalau ayak bahasa kitanya, bahasa Indonesianya ayak. Kayak Jadi proses selanjutnya adalah itulah diambil abu kocik pemancingnya ke dalam kan. Ini sebagai pemancing api di dalam drum. Ya. Artinya bisa disebut ini sebagai tungku. Jo pemancing api dalam drum tuh pembakaran pertama, pembakaran di dalam. Oh, Ini tuh tungkunya drum tuh kan. Iya. Jadi posisi ini nanti letaknya di mana nih? Dalam. Di dalam. Ya. Oke. Kemana kita masukkan? Tunggu. Drum tanam kok. Oh, dimasukkan ke dalam drum. Coba. Drum tanam. Oh, namanya drum? Drum pakai tanam potang. Nah, yang drum pakai togak kan. Dimasukkan ke dalam drum. Pakai tanam kan. Itu ambil kurungnya kan. Baru disusun. Susun. Oke. Apakah ada teknis untuk menyusun tempurung ini? Satu kan. Hmm? Satu kan. Mari coba kita lihat ya. Jangan satu kan. Pemirsa penonton channel YouTube Ramses Hutagol ya. Kita saksikan di bawah ini adalah bentuk penyusunan batok kelapa sebelum dilakukan pembakaran. Nanti dari penyusunan ini akan dilakukan pembakaran dimulai dari bawah ya. Ya. Dimulai dari bawah sehingga dia akan menjadi proses arang ya. Arang ini nanti akan digunakan salah satunya adalah sebagai apa namanya? Pemanggang sate. Sebagai pemanggang sate. Nah. Ya, sebagai pemanggang sate, Makan daging itu. pembakar daging Ya. sebagai pembakar daging ya. Artinya bisa dimanfaatkan untuk pedagang-pedagang sate. Ya, pedagang sate apa saja nanti bisa digunakan Ya. arang kelapa ini ya. Ya, Arang tempurung ini. Baik, nanti kita akan coba susun sampai posisi tertinggi. Iya. Ya. Jangan lupa saksikan terus ya perjalanan di channel YouTube Ramses Hutagol SMA. Oke? Merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat ya, dimanapun tempat masyarakat itu berada. Tentu hal seperti ini sudah biasa dilakukan, tetapi ada hal yang menjadi kesulitan selama dalam proses pembuatan arang dari batok kelapa ini. Apa yang menjadi kesulitannya itu, Baraples? Bahan bakunya Bahan baku. sulit. Jadi bahan baku salah satunya adalah batok kelapa ini sekarang sulit untuk ditemukan karena
banyak dimanfaatkan atau banyak digunakan oleh masyarakat. Sebenarnya sih digunakan oleh masyarakat itu adalah sama seperti pembuatan arang ini juga. Ya, begitu Bang Raffles ya. Iya. Ini mudah didapatkan. Salah satunya di tempat Penjual santan. apa? Penjual santan. Tetapi saingan daripada bisnis ini memang sekarang sudah cukup banyak ya. Iya. Banyak pesaing bisnis untuk pembuatan arang dari batok kelapa ini. Ini menjadi sebuah kesulitannya. Oke? Saya akan coba. Sebenarnya ada yang aneh, tapi saya tidak katakan ini aneh. Karena apa? Posisi baju saya agak warna putih. Tentu kalau mengenai daripada drum ini nanti baju akan menjadi hitam. Tapi hati-hati, saya akan coba dengan penuh dengan kehati-hatian untuk memasukkan batok kelapa ini ke dalam drum ini. Menariknya adalah batok kelapa ini yang akan dijadikan sebagai arang, nilai jualnya cukup luar biasa ya. Ini hitungan jualnya bagaimana ini? Per kilo ya, jualnya per kilo. Kalau nanti sudah dijadikan arang ya, akan dijual 1 kilonya dengan harga Rp10.000. Jadi satu drum ini bisa menghasilkan lebih kurang 25 kilo arang. Jadi satu drum ini nanti akan menghasilkan 25 kilo arang. Jadi kalau 25 kilo arang, 1 kilonya 10.000, coba dikalikan berapa hasil yang didapatkan. Ya, tentu ada nilai jual yang sangat luar biasa dari pembuatan arang batok kelapa ini. Ya, ini juga bisa dibuat nanti siapapun yang melihat channel YouTube Ramses Hutagalung SMH. Tentu jangan saingi ya produk ini, oke? Tersaingi nanti produknya rekan Ramses ini Bang Raffles, bahaya kita, ya. Dia sudah mulai, wajahnya sudah mulai gelisah. Ini bahaya nih kalau buat konten YouTube untuk pembuatan arang ini, nanti saya disaingi pula, bisnis saya bisa tersingkirkan ini katanya, begitu Bang ya? Tidak Bang ya? Oke, kalau rezeki masing-masing Bang, ya kita percaya Bang, Allah berikan rezeki kepada kita Bang. Oke Bang ya, lanjut terus Bang. Yang uniknya adalah ya, sebelum kita lakukan pembakaran, sabuk kelapa tadi dijopiknya sekoci. Kok kalau dijopik ke kulit kok melontar-lontang kok no. Sakit kok kan? Ibarat menyopik lah, itulah menjopik. Ya kan? Jadi dia sabuk yang tadi kita ambil itu, dia tuh dimasukkan ke dalam ini, gunanya adalah sebagai pemancing. Kita masukkan ke dalam apa namanya? Minyak ya, kemudian dibakar. Coba bakar. Ini letakkan di Ada lubang kah? Oh, masukkan ke lubang. Ya. Itu. Terus sampai bawah. Terus sampai bawah. Oh iya, terbakar. Terus sampai bawah. Tapi itu sudah terbakar itu. Ya, kandai kan? Dah kandai. Lah. Nah, tarik balik belakang. Oh. Wow, luar biasa. Iya. Nah, itu ya. Ada hal yang unik ya, yaitu teknik. Jadi setiap pekerjaan tentu harus memiliki teknik. Tekniknya adalah ketika memang posisi drum ini diletakkan tempurung kelapa, batok kelapa, dan dia dibakar. Pada proses penambahan batok kelapa ini sampai tingkat
tertinggi di dalam drum ini harus melihat proses arah angin, ya. Arah angin. Apa gunanya arah angin ini? Supaya posisi memasukkan batok kelapa ini kita tidak menjadi lomeh. Hah? Penasok dah pernah mulu. Penyasuk apa namanya itu? Pedih. Podeh. Ya. Penasok tu. Jadi kalau sekarang posisi asap ini kan mengarah ke kita nih. Kita berpura-pura berbalik belakang. Hup, sak. Nah, berpindah kita. Iya kan gitu? Iya. Betul apa begitu? Marables. Ya, kita berpindah, kita masukkan batok kelapa ini lagi. Karena kalau dia mengarah ke kita, kena mata bisa podeh. Bahaya namanya. Kalau bahasa Inggrisnya danger. Danger. Ya, jadi ini. Sehingga memungkinkan kita untuk menumpuk batok kelapa ini sampai posisi penuh di dalam drum ini nanti, ya. Konsepnya seperti itu. Karena kita tidak akan sanggup untuk melawan asap yang sebanyak ini. Saya mencoba memindahkan dia ke arah timur. Kekuatan saya telah berkurang. Wow. Setelah dilakukan pembakaran mulai dari tingkat dasar, ya, apinya hidup. Selanjutnya tempurung ini akan disusun lagi sampai ke atas ya, Baraples ya, sampai ke atas, ya. Apinya akan tetap menghidup, ya, untuk membakar dimulai dari bawah nanti. Untuk menyusun sampai ke atas ini sepertinya sama dengan proses awal tadi, tapi ini memang Agak cepat. agak harus cepat sedikit. Kalau tak cepat bagaimana nih, Baraples? Banyak asap nanti nak nampak lagi kan disusun kan. Yes, banyak asapnya kita dapat lagi mau disusun. Memang harus cepat-cepat. Saya akan coba membantu proses ini. Karena kalau dilihat nanti sampai ke atas ini asap akan lebih banyak ya. Mata bisa pedih. Memang setiap gerakan yang saya lakukan tentu memiliki teknik. Ini adalah namanya teknik dalam melaksanakan pekerjaan. Hehehe, memang agak sedikit memaksakan atau mengeluarkan energi yang luar biasa. Kenapa? Memang posisi pengambilan dan pembuatan daripada batok kelapa ini menjadi arang, kita mendekati dengan api. Api tentunya membuat kita menjadi panas dan bisa membuat mata menjadi perih. Posisi seperti ini gimana? Asapnya udah banyak. Terus? Bisa dipenuhkan. Apa yang dipenuhkan nih? Drum isi. Drum? Ya. Drum atau tempurung? Tempurung. Kemana? Isi dalam drum. Oh, gitu. Dari mana kita bisa melihat posisi drum ini harus dipenuhkan? Apakah dari asap? Asapnya udah banyak. Asapnya sudah banyak. Api udah jalan dalam. Di mana kita bisa melihat apinya jalan sementara apinya di bawah? Menurut asapnya lah. Oh, menurut asap. Memang luar biasa. Saya coba memberikan beberapa pertanyaan kepada rekan saya Raples ini. Bagaimana saya posisi di bawah kan? Ya, api itu. Jadi untuk melihat api itu hidup, asapnya banyak. asapnya banyak ya. Salah satunya yang kita lihat pada drum yang satu ini ya. Baru bisa dipenuhkan. Kalau Indo beko, awak lah penuh beko, bawah mati. Muka balik ya kan. Oh. Itu mah aku nunggu api itu jalan bawah. Jadi sekarang kok api ku ini kok. Di bawah gini. Dah mulai menyebarnya kan. Dah mulai untuk naiknya. Kalau itu kok leleh. Iya. Macam mana nak menenangkan asok kau supaya jangan banyak? Itu beko baru tuh. Terakhir. Kalau bisa ditenangkan, tapi beko lambat selesainya. Kok gitu? Tutup. Tutup. Itu guna siang tuh. Oh. Jadi contohnya coba dimasukkan sengbuan itu. Ini belum bisa dimasukkan? Oh, belum bisa lain ya? Apinya udah napul ya kan. Beko lah baru pas lah beko penuh. Turunnya beko baru bisa. Itu api itu bisa padam lah kan. Ini mudah padamnya deh sama-sama itu kan. Prosesnya berapa jam? Pembakarannya 7 jam kalau penuh. 7 jam kalau penuh. Kalau penuh drum. Baru bisa dipadamkan. Ini kok. Setelah dipadamkan,
30 beko. Pendinginan. Iya, pendinginan beko drum ko. Bungka dibayak kan. Tapi kalau dilihat 2 drum iko kok lebih banyak asuk iko? Ku pilih jalan kolon. Oh, begitu. Lambe mungkin kan. Tapi kita tak bisa lihat api di bawah ya? Enggak lah. Tidak bisa ya? Apa yang bisa Bapak ambil? Oh, Bapak ambil. Iya. Bang Raffles ambil dari nasihat asap ini. Coba. Yeay. Apa lah ya? Matu gue bodi. Itu lainnya. Punya. Apa yang bisa Bang Raffles ambil dari nasihat asap? Coba. Satu kata. Nasihatnya. Coba. Dape waduh. Ada. Memang kalau asok terlalu banyak ya kan. Contohnya dekat hutan-hutannya kan. Yang ke rumah orang bisa doh. Ngapa tuh? Asoknya orang poket. Tahan hirup gua doh. Luar biasa. Saya akan coba menangkap asap. Iya kok. Ya. Asok kok mengandung air kok. Asap dari mana bisa asap mengandung air? Coba. Ayo. Coba. Ini teknis. Mana? Coba lihat. Asap katanya mengandung air. Iya kan. Coba lagi. Coba. Jangan bikin walilah. Hah? Lambo. Iya. 2 hari baru hilang. Asapnya memang luar biasa banyak ya. Mata sampai pedih ya. Pedih. Coba pon aku dulu ya. Iya. Akan coba ditambah lagi oleh rekan saya, yaitu rekan Raffles. Namanya hampir sama seperti saya. Saya Ramses, dia Raffles. Dia Raffles, saya Ramses. Sama-sama berjalan, sama-sama berusaha ya kan. Oke. Luar biasa, mantap. Kita saksikan sekarang drum yang tadi berisi batok kelapa dimulai dari bawah, posisinya sekarang sudah mulai naik ke atas karena proses pembakaran dari bawah itu sedang berjalan ya. Proses di bawah sedang berjalan, apinya sedang hidup. Dan dilihat dari sisi asap yang sangat banyak. Ini menunjukkan bahwasanya api di dalam drum ini sedang menyala, ya. Maka akan dilanjutkan dengan penambahan daripada batok tempurung kelapa ini yang nanti akan membakar dan membentuk arang, ya. Seperti yang dilakukan oleh rekan saya, itu rekan Raffles. Kira-kira tingginya cukup, tambah lagi. Tambah. Salah satu drum yang penuh diisi oleh batok tempurung kelapa. Batok tempurung kelapa itu juga sepertinya ya. Sama. Saya agak menjarak sedikit sebenarnya ini karena posisi asap yang seperti ini mendekati tidak akan sanggup apabila mengenai mata dan mata akan meraik, mata akan berair ya. Salah satunya rekan Raffles dia karena memang sudah terbiasa. Tempurung ini diminta atau dibeli? Beli. Dibeli ya? Yo. Itu hitungannya berapa?
Kemarin ada yang 20, ada yang 25, ada yang 30. Langsung ke ini ya, ke pasar belinya ini. Iya, goni pula, goni lado. Satu kan. goni besar ini harganya? Ya macam-macam. Les tompek 20, les yang 25, Berarti yang 30 kan. Tengok tompek dulu. tergantung tempat ya. Iya. Jadi inilah sebenarnya menjadi kesulitan ya. Goni lado. Batok kelapa ini yang pertama ini sudah semakin sulit untuk dibeli ya, karena memang peminat batok kelapa ini sudah cukup ramai di pasaran. Kadang-kadang mereka sudah memiliki langganan tertentu untuk menjual batok kelapa ini. Nah, dalam halnya adalah untuk mencari langganan baru atau langganan lama tersaingi oleh orang lain ya, tersaingi oleh orang lain. Dan ini bukan diminta ya batok kelapa ini dibeli dengan harga 25.000 satu karungnya, ada yang 20.000 ya. 30 kan. Sehingga nanti dalam satu drum itu bisa menghasilkan 25 kilo arang dari batok kelapa, dan nanti akan dijual dengan seharga 1 kilonya 10.000 ya. Cukup menarik dan cukup luar biasa ya. Ini juga merupakan sebuah skill ya, kemampuan seseorang dalam mengolah si meja bundar dalam mengolah bahan mentah apa namanya nih, editing Yuda? Batok kelapa. Bahan batok kelapa ya. Siapapun nanti bisa menyaksikan video ini dan melakukannya di rumah ya. Sehingga rekan Ramses, rekan saya Ramses tersaingi. Dia senyum tapi tekor aku gunyo nih ya. Eko pedio kok sobeknya tekor aku gunyo ya. Banyak orang tahu mue arang meko kalah saing aku di pasaran sobeknya. Ande ya, Ramses ya. Iya. Mantap. Wow, lelah, capek, letih, dan lesu. Tetapi saya bersama rekan Ramses tetap semangat memberikan edukasi yang positif dalam setiap langkah dan perjalanan yang saya lakukan. 7 jam perjalanan menunggu. Akhirnya batok kelapa yang tadi dibakar kami temukan telah menjadi arang. Rasa bahagia dan bangga melihat proses ini dari awal sampai akhir. Tentu membutuhkan perjuangannya sangat luar biasa. Sampai malam hari pun kami tetap menunggu proses terbentuknya arang dari batok kelapa ini. Jangan lupa dimanapun melihat channel YouTube ini, like, subscribe, dan share supaya kami bisa memberikan sebuah video yang menarik dan nilai-nilai yang positif untuk ditonton setiap orang. Jadi kali ini proses yang kita laksanakan dari tadi siang sampai malam menanti untuk penyelesaian akhir daripada arang yang tadi kita bentuk dari batok kelapa, dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama, lebih kurang 5 jam pembakaran menghasilkan arang dengan satu drum minyak tadi itu sekitar 25 kilo. Jadi sampai malam hari ini kami tetap
melaksanakan kegiatan untuk menyaksikan proses arang ini dilaksanakan dari proses awal ya. Jadi saksikan terus perjalanan kami di channel YouTube. Saya sampai pakai senter sebenarnya malam ini ya, karena memang situasi di sekeliling kami ini lumayan gelap sekali. Kita bisa lihat samping kiri dan samping kanan ini penuh dengan kayu yang sangat rimbun. Tapi walaupun hal demikian, kami tetap semangat di channel YouTube Ramses Hutagol SMH. Saksikan terus perjalanan kami di video-video yang sangat menarik. Oke? Kita akan lihat secara langsung proses pengambilan yang tadi kita laksanakan bersama rekan Ramses ini yang bernama Raples. Pembakaran arang dari batok kelapa yang tadi kita masukkan ke drum. Sekarang kita akan coba naikkan ke atas dan akan kita pindahkan ke apa ini namanya nih? Pendinginan. Pendinginan. Nah, ini dia prosesnya. Saya tadi ingin coba mengangkat, tapi kata beliau ini berbahaya ya. Nah, katanya, waduh, abunya sangat banyak. Nah, inilah dia proses ya. Nah, ini proses telah menjadi arang. Proses inilah yang disebut dengan arang dari batok kelapa, ya. Dengan kegunaan arang ini nanti bisa dimanfaatkan sebagai panggang sate. Panggang sate bang ya? Iya betul. Selain panggang sate, panggang apa? Panggang ayam bakar, ikan bakar. Ayam bakar, ikan bakar. Ini dia prosesnya. Ikan bakar-bakaran nah kan itu. Ini proses pendinginan ya. Pendinginan dulu. Kalau belum bisa dapat. Perlu kita ambil sebagai contoh kalau untuk pembangkitan ini apa namanya? Pembangkitan ya. Iya. Kalau proses pembangkitan dari Pembongkaran lah. Pembongkaran dari drum tadi ya. harus hati-hati ya dan menggunakan masker sebanyak 2 lapis. Ya, Kalau tidak bahayanya macam mana? Tidak panjang umur kita nanti. Tidak panjang umur kita karena abu ini sulit dilihat, akan masuk ya halus. Itu, ya. Sulit nanti masuk ke dalam hidung ya. Iya, betul. Mengenai paru-paru inilah contohnya. Betul. Ini akan proses nanti akan dimasukkan ke dalam goni ya. Iya, dan malam ini kabarnya akan dipasarkan langsung ya. Akan pasar langsung langganan. Besok langganan ya. Langganan. Langganannya mana aja nih, Bang? Langganannya kemana aja? Ke daerah Kampung Trendam dah. Kampung Trendam. Kita juga tidak tahu nih namanya Kampung Trendam. Kalau di sini namanya lingkungan Tanjung Harapan. Gitulah kira-kira. Ini nanti diserahkan kemana? Dipasarkan kemana? Pemilik sate? Langsung ke pemiliknya. Siapa pemiliknya bang? Kayak sate Isap gitu. Sate Isap kemudian? Sate Aziz, sate Nugi. Nanti akan lanjut ke pemasaran tempat sate-sate yang tadi langsung merupakan langganan dari rekan Ramses tadi. Ini dia. Jadi inilah batok kelapa yang dibakar di dalam drum ya, dijadikan arang sebagai bahan bakar untuk pemanggangan apa? Sate, ayam bakar, ikan bakar. Kemudian bang, sedikit bang untuk menjadi pertanyaan supaya memang siapapun yang melihat channel ini bang ya bisa sedikit memberikan edukasi bang ya. Ini bang sudah berapa lama bang melaksanakan kegiatan ini membuat arang dari batok kelapa ini? 6 tahunan. 6 tahunan. Ya. 6 tahun mah ya. Apa suka duka banyak ini hal sering yang masalahnya bahan baku. Bahan baku ya. Sering jadi masalah. Jadi memang ini dilaksanakan hampir sampai posisi tengah malam seperti ini. Itu kelantaran kita banyak kerja biasanya kan. Jadi sebenarnya ini
karena banyak kegiatan rekan Ramses ini, saya sebut dengan rekan Ramses namanya Ramses karena banyak kegiatan. Iya, betul. Maka memang pembakaran ini tadi saya dan rekan Ramses bisa laksanakan ini. Proses pengambilan videonya adalah dimulai dari sore tadi ya. Iya, betul. Dimulai dari sore pukul 4 dengan durasi lama pembakarannya 4 jam ya. Ya, kira-kira. Lebih kurang 4 jam. Jadi dari sore tadi sampai malam hari ini kami juga stay di tempat pembakaran bersama Bang Ramses ini. Ya. Yang anehnya ini memang muka Bang Ramses ini sekarang posisinya udah hitam semua. Itu deh, siap bongkar tadi. Selesai membongkar. Jadi posisinya kayak orang berperang nih. Kayak itulah. tentara. Tentara berlatih. Diletakkan arang ke muka. Inilah dia. Tapi mantapnya nih lah. Gigi tetap putih. Iyalah. Kalau hitam gigi lo gigi arang tuh. Jadi jangan lupa ya, saksikan terus perjalanan saya nanti bersama rekan Ramses di channel YouTube Ramses Hutagaul SHMH. Tentunya selalu memberikan edukasi yang positif. Ya, jangan lupa subscribe, like dan share. Ya, dan share. Ya, oke. Thank you. Nah, pokoknya guys, kalau lihat siap itu